Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita bertemu lagi dalam rangka pengajian ngaji Arema 2 yang diasuh oleh Abang Mufti. Yang hari ini akan saya bahas surat An-Nur ayat nomor 53 dan ayat nomor 64 dan surat Al-Furqan ayat nomor 7. Ya, maka kepada saudara Hafid kami persilakan untuk membaca 3 ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in amartahum la yahrujunna kulla tuqsimu ta'atun ma'rufatun innallaha khabirun bima ta'malun. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ardi qad ya'lamu ma antum alaihi wa yawma yurja'una ilaihi fayunabbi'uhum bima amilu wallahu bikulli syai'in alim. Wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu ta'ama wa yamsi fil aswaqi laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih kepada saudara Hafid yang mana telah membacakan 3 ayat tersebut. Maka akan saya jelaskan 3 ayat tersebut. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in amartahum layah rijunna kulla taksamu ta'atun ma'rufatun innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, saya artikan. Wau ini wau litartibi aja ya. Aksamu, mereka itu bersumpah, kosam ya, bersumpah dengan nama Allah. Pak ini jangan diartikan saya bersumpah dengan nama Allah. Jahda aymanihim, ini benar, betul-betul bersumpah dia. Lain amartahum, sungguh jika kamu perintahkan orang-orang itu, sungguh dia mereka. Nah ini jimnya ini doma karena ini domirnya mereka hum. Nah, kalau domirnya mufrad ini fathah. Kula taksamu, katakan hai Muhammad, la taksamu, janganlah kamu bersumpah. Nah, jadi orang-orang munafik itu janganlah, dilarang oleh Allah itu melalui Rasulnya. La di sini lam nahi, la taksamu, jangan kamu bersumpah. Ya, ta'atun ma'rufatun, padahal ketaatan yang telah
diketahui. Ya. Innallaha Allah itu sungguh khabirum bima ta'mal, maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Ya. Nah di sini aksamu ini sifat fi'il amr. Aksamu dari wazan af'ala yuf'ilu af'alu af'il. Aksamu ya, ini sifat fi'il mati. Af'ala ini fi'il mati ini. Nah, mereka telah bersumpah ya, dengan nama Allah. Allah di sini sebagai maf'ul bih. Jahda aimanihim. Ini kalau menurut tafsir di Fathul Qadir, jahda aimanihim ini bisa menjadi halun ya, dengan akhirnya mujtahidina fil imanihim. Mereka itu betul-betul bersumpah dengan keteguhan mereka ya. Kalau dijadikan ini maf'ul di halun ya, kalau dijadikan maf'ul mutlak dengan dibuangnya fi'il yashhadu ini, yashhaduna imanahum jahdan. Nah ini menjadi maf'ul mutlak dia, karena ini fathah. Halun juga fathah nasab ya. Kalau ini itu aja. Lalah di sini sebagai jawab kosam. Jadi aslinya itu wallahi. Saya sudah pernah menerangkan wallahi. Itu lain. Wallahi lain. Demi Allah sungguh jika ini gimana jika kamu memerintahkan mereka ya untuk berjihad tadi itu ya, sungguh lah ini jauh juga. Sungguh mereka, nah ini yaknya ini, nah ini sungguh mereka itu akan keluar ya. Katakanlah Muhammad, la taksamu, janganlah kamu sekalian itu bersumpah. Jadi la di sini lam nahi, karena ini buang huruf nun. Innallaha ta'atun ma'rufatun, ini juga bisa sebagai mubtada khobar ma'ruf. Ini salah ini. Ta'atun ini sebagai khobar. Nah, maaf ya, khobar mubtada makhdub yang dibuang. Jadi mubtadanya dibuang. Ya, ma'rufatun ini sebagai naat. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu sungguh maha melihat ya, apa yang kamu amalkan. Jadi seperti kita orang ini melakukan suatu perbuatan yang baik ya, dan buruk itu dipantau oleh Allah ya, makanya itu ada ayat yang mengatakan kita ini dijaga oleh Allah dua malaikat yang di kanan dan kiri, di muka dan di belakang ya. Itu makanya tuh kita harus hati-hati dalam melakukan suatu amalan gitu. Melakukan suatu amalan yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, yang melalui Rasulnya, yang telah dibukukan di dalam kitab-kitab hadis yang sahih ya. Sekarang masuk kepada surat An-Nur ayat nomor 64. Nah, ini awas hati-hati. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ardi qad ya'lamu ma antum alaihi wa yauma yurja'una ilaihi fa yunabbi'uhum bima amilu
wallahu bikulli syai'in alimun. Ya Allah di sini harfu tanbih istilahnya ya. Awas, kemarin kan ada Allah itu bila masuk pada fi'il mati ya, itu namanya tandim. Kan huruf-huruf tanbih itu ada 4, Allah, ana, ha, ya, ya. Ya awas loh. Karena Allah ini biasanya di awal kalimat jadi seperti contoh pada surat Yunus ayat nomor 62. Ala inna auliya Allahi. Nah gitu. Itu Allah itu tanbih, huruf tanbih. Apa itu huruf tanbih? Itu huruf peringatan. Nah gitu. Jadi ketahuilah. Jadi ini satu kalimat ini Allah. Inna ini takkid sungguh. Ah ini isimnya ma, ini isimnya ma mausulin. Isimnya inna. Nah, ini halun aja. Gitu ya. Jadi cara mengartikan gitu. Sungguh apa-apa yang di langit dan di bumi itu lillahi, milik Allah. Nah, gitu. Lamnya ini lam huruf jar. Iya. Awas ya. Jadi kalau dia di irobi inna takkid ma isimnya inna bisa mawati wal ardi, ini halun daripada ma itu ya. Nah lillahi lamnya ini harful jar menempati tempatnya khobar daripada inna itu. Jadi sungguh apa-apa yang di langit dan di bumi ya itu milik Allah. Jadi seperti apa yang kita pernah lakukan saya terangkan pada minggu yang lalu itu. Jadi semua apa yang ada di langit dan di bumi termasuk malaikat ya dan makhluk-makhluk yang lain itu semua itu milik Allah. Nah, jadi terserah Allah dah. Ini makanya surat An-Nur ini ditutup dengan huruf tanbih peringatan. Jadi kita orang harus menyadari. Jadi siapapun juga yang ada di bumi dan di langit itu milik Allah. Jadi terserah Allah. Karena Allah itu yang memiliki. Nah, gitu. Qad ya'lamu ma antum alaihi. Sungguh ini takkid lagi ini. Ya. Allah itu mengetahui apa-apa yang kamu sekalian alaihi atas di dunia dan di dunia itu. Jadi Allah itu mengetahui apa yang kita lakukan sesuai dengan ayat nomor 53 itu. Inna wa khabirum bima ta'malun. Ya. Wa yauma yurja'una ilaihi. Ya, pada hari ini Allah juga mengetahui pada hari ini ya. Yurja'una dikembalikan kepadanya, kepada yang milik itu. Semua makhluk yang hidup ya yang ada di langit dan di bumi itu akan dikembalikan kepada Allah yang miliknya itu. Nah, makanya terserah Allah. Makanya itu kalau Allah itu memberi suatu perintah melalui Rasul dan yang kitab-kitab Rasulnya itu akan dikembalikan kepada yang milik itu. Apakah orang ini, manusia ini durhaka atau taat. Maka sih ta'atun ma'rufatun, ketaatan yang telah diketahui.
fayunabbi'uhum bima amilu, maka Allah itu akan memberitahukan, fayunabbi'uhum, memberitahukan kepada mereka-mereka yang kembali itu bima amilu, apa yang mereka lakukan. Nah, itu. Padahal Allah itu maha mengetahui tiap-tiap sesuatu, ya sama dengan ini. Ayat nomor ini sama. Ya. Jadi Allah itu maha mengetahui. Alimun ini maha, ya makna mubalaghah dia. Maha mengetahui. Bak di sini jangan diartikan ya. Kulli syai'in, karena menempati khobar daripada alimun. Nah, gitu. Jadi Allah itu maha mengetahui tiap-tiap sesuatu. Jadi kita tidak bisa menghindar dari Allah, sekecil apapun juga perbuatan kita. Nah, inilah surat An-Nur ditutup oleh huruf tanbih ini. Kan surat An-Nur itu kan ayatnya sebanyak 64. Nah, jadi ditutup ya surat An-Nur dengan huruf tanbih. Awas ini. Maka ketahuilah, ini suatu peringatan. Huruf tanbih itu suatu huruf menunjukkan peringatan, bukan buat orang-orang yang membaca ayat-ayat Al-Quran. Harus mengetahui itu. Ya. Bagi orang-orang yang berdakwah, berceramah, kalau membaca ada ayat-ayat Allah, ini huruf tanbih, ini harus hati-hati. Bisa kena yang ngomong, ini juga sama. Jadi kalau ada huruf tanbih itu peringatan buat yang mempelajari ayat Al-Quran itu dan yang membaca itu. Sungguh Allah itu mengetahui apa-apa yang kamu sekalian alami atas perbuatan itu. Nah, gitu ya. Ini mengenai surat An-Nur ayat nomor 24. Awas, ini betul-betul harus hati-hati orang yang sering dakwah menasihati seseorang dengan memakai ayat-ayat Al-Quran. Bila ada ayat huruf Allah, huruf tanbih, ini jelaskan. Jangan sekedar dibaca, anak ini huruf, ini ketahuilah, kan ada artinya gitu. Padahal ini Allah itu mengandung satu peringatan bagi orang yang membaca ayat-ayat Al-Quran dan menasihati seseorang atau terjamu atau orang-orang berceramah, ya, biasanya dakwah itu. Iya, itu harus hati-hati, jelaskan yang benar. Kalau ada peringatan, ini adalah huruf-huruf peringatan untuk seorang sebagai pemberi nasihat. Nah, sekarang surat Al-Furqan ayat nomor 7 saya bacakan. Wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu ta'ama wa yamsi fil aswaqi laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'hu nadhiron. Qalu ini fi'il madi, waunya wau litartibi. Ma, ini awas ya, hati-hati ini. Ma istifham dia, bukan ma mausul seperti tadi itu. Nah ini bukan mausul ya. Kalau di sini isim mausul, kalau ini ma istifham. Huruf isim istifham itu banyak. Ada kira-kira 11 lah. Di antaranya ma ini saya tulis kaifa, kaifa, aina, ai, ya, ini salah satu
Ma di sini masuk. Nah, mada. Di antaranya ini man. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya tulis 6 aja. Ini isim. Nah, isim mausul ini. Kalau di awal kalimat ini bisa menjadi mubtada dia. Nah ini seperti ini mah. Di awal kalimat atau ini. Nah, semuanya Isim ini mausul apa istifham? isim istifham, maaf ya. Kalau di sini isim mausul ya. Kalau isim mausul di awal kalimat ini menempati tempatnya mubtada pasti itu. Nah, gitu. Apa itu mubtada awal kalimat? Nah, ya. Ma di sini sebagai istifham, bukan huruf loh. Kalau huruf istifhamnya cuma ada 2. Nah, ini huruf. Huruf istifham itu cuma ada 2. Ya, huruf ya. Huruful istifham. Ini cuma ada 2. Hamzah dan ini sudah saya terangkan dulu. Itu. Kalau ini isim istifham. Sebanyak 11. Ya saya tulis cuma 6 saja. Kaifa, aina, ai, ma, madza, man. Awas ini, karena ma ini banyak menduduki tempat bisa ma mausul, ma masdariyah, manafi. Awas ini, hati-hati. Nah, untuk mengetahui ma istifham ya di awal kalimat ini. Ya, awas. Nih, saya jelaskan seperti ini supaya juru-juru dakwah itu mengetahui, memahami apa itu ma. Nah, itu ma itu kalau saya teliti di Jami'ud Durus itu ada 14 jabatan dia ma itu. Masih hati-hati gitu. Jadi jangan dianggap itu ma semua ini mausul, manafi. Nah, gitu. Di antara ma itu jadi masuk pada istifham. Ada ma penjegah amalnya, makafa istilahnya itu, mencegah amalnya ina, amalnya kana. Ya, awas. Jadi ma di sini sebagai isim istifham karena di awal kalimat bisa menjadi mubtada dia. Ya, li di sini huruf jar, harful jar. Loh, kenapa kok gak ditulis kalau ini huruf jar nggak ditulis gini? Nah, iya kan? Lihada rasuli. Ini teknik dari segi penulisan saja. Ya khot boleh sampai tulis lihada rasuli boleh. Cuma ini karena di mushaf Utsmaninya itu tulisannya seperti ini ya jangan dirubah. Nah, cuma ini li lam ini kasroh ya, ini huruf jar ya, saya jelaskan nih huruf jar. Hadza ini mendapati majrurnya huruf li ini. Hadza rasuli, nah rasuli ini sebagai atful bayan ya, atau kepada sebagian dari penjelasan daripada hadza itu. Nah, makanya itu rasuli dibaca kasroh ini. Nah, gitu. Kalau ini kan tidak bisa lihadi kan tidak bisa. Kecuali lihadi ini perempuan, kalau ini laki-laki. Ya, li mari. Nah, mengapa li ini rasul? Ya, dia makan yakulu to'ama, dia makan seperti makanan-makanan kita. Ya,
Wayamsi, lah ini atau ke ini kan sama-sama fi'il mudhari ini ya. Fil aswaq ini halun aja ya. Awas ya. Sekarang laula unzila ilahi malakun. Nah ini awas. Laula kemarin itu tuh banyak ini. Laula dilihat itu. Kalau laula ini gandeng dengan fi'il madi, ini namanya tandim. Kemarin yang sudah ya. Kalau laula ini gandeng dengan fi'il mudhari, tahdid. Ya, huruf tahdid. Kalau ini tandim. Kalau laula gandeng dengan fi'il mudhari, ini tahdid. Tahdid. Tuh, awas ini kemarin sudah ada jelaskan seperti itu. Nah, kalau laula ini ada lam di sini, setelahnya itu dengan harokat fathah itu lam syarat. Itu pasti pada masuk fi'il madi atau fi'il mudhari. Laula unzila ilaihi malakun, mengapa tidak malaikat diturunkan kepadanya? Nah, itu cara mengartikan begitu. Ya, laula ini huruf tandim ini suatu anjuran. Nah, itu. Kalau tahdid kemarin kan peringatan. Ya, itu. Laula unzila ilaihi malakun, mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya? Jadi ini bantahan orang-orang munafik kepada Rasulullah ya. Makanya itu masa soal Rasul itu makan seperti kita makan, dan dia berjalan di aswaq, di pasar untuk mencari kehidupan atau gitu. Nah, seharusnya itu malaikat diturunkan padanya bersama taruna gitu. Fayakuna, nah, fa ini jawab daripada laula ya. Ya maka harus dibaca fathah nasab ya. Gitu. Inilah i'rab ini menurut i'rab dari ilmu qawaid, ilmu nahwunya. Jadi semua harokat pada huruf-huruf di Al-Qur'an itu, ayat-ayat Al-Qur'an itu ada maksud dan artinya. Jadi kalau sampean itu laula unzila ilaihi malakun fayakun, ini salah apa ya. Karena ini fi'il mudhari mansub karena ada fa ini. Fa ini jawab daripada laula. Ini kalau baca kita gundul pasti harus seperti ini. Jadi ya, cuma laula di sini sebagai huruf tandim, awas ya, anjuran. Kenapa tidak diturunkan malaikat kepada Rasulullah? Maka malaikat tadi itu akan memberikan peringatan bersama-sama. Ini halun ya, naziran ini sebagai halun. Begitu cara mengartikannya. Jadi orang-orang, ya teman-teman saya yang dulu dakwah itu, yang sering khutbah itu harusnya mengetahui itu, paling tidak belajarlah ilmu qawaid. Jadi cara membacanya itu harus sesuai dengan ilmunya, jangan sekedar kadang-kadang itu ada ya ini ada Rasul, tidak boleh. Wa qalu mali hada Rasul. Biasanya itu orang-orang sok pinter itu tidak boleh, harus dibaca ini. Mali hada Rasuli harus dibaca. Ya kulut to'ama harus dibaca. Biasanya mubalik itu yang nggak ngerti itu pasti baca gitu.
Wa qalu ma li hadza rasul. Ini salah kaprah. Nggak mau belajar orang seperti itu. Nanti kalau kurang yakin, lihat di Timur itu nanti. Iya. Pasti dia baca ma li hadza rasul. Oh, ya. Salah kaprah. Nggak mengerti ilmu tata bahasanya. Bahasa Arab Al-Quran itu. Ya, sekali lagi, bila sampai itu membaca suatu ayat Al-Quran, ya, pada surat An-Nur ada kata-kata halal, ini saya kembalikan lagi surat An-Nur halal. Huruf-huruf tanbih ada 4. Halal, ama, ha, ya. Ini huruf-huruf tanbih. Ini huruf-huruf yang dimana peringatan. Di Arab hati-hati itu. Nah, salah satu contoh saja saya kasih ha di sini. Nah ini. Ya ini ya. Huruf tanbih dia. Ini apa ini? Nah ini. Nah ini isim. Ya, saya tulis di sini ya. Ada. Nah, kan harokatnya panjang di sini. Hadza. Nah, inilah huruf tanbih. Huruf tanbih dia. Ya. Nah, za di sini isim asmaul apa bed? Khamsah. Asmaul khamsah. Ini awas ini. Jadi hadza ini ya ini. Ini za-nya ini isim asmaul khamsah. Isim yang 5 karena dia menempati mahulun apakah ini. Ya, itu. Ya itu bukan nida. Juga bisa nida, bedanya awas. Jadi hati-hati, makanya itu huruf-huruf yang di ayat-ayat Al-Quran itu mempunyai jabatan sendiri-sendiri. Ya ada Allah ini kalau jadi itu masuk pada fi'il madi menjadi tanding. Ya kalau ha ini masuk pada isim isim yang 5 asmaul khamsah menjadi hadza ini tanbih. Ya. Kalau ia ini bisa juga masuk pada harfun nida. Nah, kalau di sini saya sebutkan huruf tanbih. Nah, awas ya laitani. Nah, itu huruf tanbih itu. Nah, ya laitani. Wahai orang-orang yang ya, laita mengangan-angankan satu hal yang tidak mungkin terjadi. Itu awas hati-hati. Banyak ini. Jadi ini karena ada pertanyaan dari Mas Hafid, iya ini bukan apakah? Iya betul huruf nida ada. Iya ini huruf nida juga ada huruf tanbih. Ya, awas hati-hati. Jadi semua huruf yang ada di ayat-ayat Al-Quran itu mempunyai arti dan mempunyai kedudukan sendiri-sendiri. Awas. Sekali lagi saya ucapkan suatu peringatan bagi orang-orang yang berdakwah dengan memakai ayat-ayat Al-Quran. Ini harus hati-hati. Jangan sembarangan. Ya. Dari segi qiraatnya juga harus hati-hati. Seperti ini. Wa qalu ma li hadza rasul. Ini kebanyakan orang membaca seperti itu. Ini tidak boleh. Karena ini rasul ini berarti atful bayan daripada hadza. Apa itu atful bayan? Atau sebagian menjelaskan apa
apa yang dipatokkan itu. Ya, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pengajian saya ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.